Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa, seperti biasa, siapkan kertas dan pena. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Mas Ayub dibaca 54 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Karena itu pemirsa di rumah, siapkan penanya, siapkan kertasnya, dan sebelahnya ada Quran. Karena kebenaran tertinggi adalah Al-Quran. Mas Ayub, surat 69 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya, nggak main-main, sungguh-sungguh. Al-Quran itu benar-benar, bukan hanya benar, kebenaran, diulang lagi, yang diyakini. Karena itu pemirsa, mari kita cek semua buku-buku yang ada di bumi ini dengan Al-Quran sebagai kebenaran tertinggi dari Allah. Pemirsa di rumah, saya hari ini ditemani oleh beberapa komunitas yang cakep-cakep, cantik-cantik. Kan ada yang cakep, Mas Ayub. Ya, hari ini saya ditemani oleh 7 komunitas, tapi ada yang 2. Ya, yang pertama Majelis Taklim Nurul Iman, Kalijaten, RT 5 RW 1 Taman Sepanjang, pimpinan Ibu Hajah Sulasih. Yang mana? Waalaikumsalam, selamat datang. Nah, ini ada 2, terhitung 1 kelompok. Kemudian yang kedua, saya ditemani oleh Majelis Taklim Sirotol Mustaqim, Sirotol Ladina An'amta Alaihim. Yang mana? Wah, Sirotol Mustaqim dari Gunung Sari 3. Oh, Gunung Sari 4 Surabaya. Pimpinan Ibu Hajah Nur Said. Ya. Waalaikumsalam. Dari Gunung Sari ke sini naik apa? Kan deket. Pemirsa yang di rumah, yang ketiga, saya ditemani oleh Majelis Taklim Istiqomah Pondok Jati 4 Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Zuli Gunawan. Oh, waalaikumsalam. Putih, ungu. Putih bersih. Ungu nih? Loh, yang benar. Nah, yang keempat pemirsa di rumah, saya ditemani apa tadi? Ditemani oleh Majelis Taklim Al Hikmah Perum, ya. Pratama Wiyung Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Imam Nawawi. Waalaikumsalam. 1 ya cuman ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, yang kelima sekarang. Ya. Yang kelima. Saya ditemani ditemani PKK. PKK ya. PKK RT 3 RW 1 Kepuh Kiriman. Waru Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Lili Muftihah. Waalaikumsalam. 1 kelompok cuman ya. Pemirsa, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok hari ini. Seperti biasa, setiap Assalam menyampaikan dakwahnya selalu ada judul. Hari ini seperti yang sudah masuk di SMS, judulnya apa Pak Maskur? Keinginan. Keinginan atau naf ya, keinginan atau naf. Atau naf? Nafsu. Hah? Nafsu. Keinginan. Ibu tadi punya keinginan enggak? Apa keinginannya? Hah? Dari rumah ke sini perlu keinginan enggak? Jadi keinginan itu menimbulkan apa? Keinginan menimbulkan nafsu. Hah? Keinginan atau niat, apa lagi? Ya, kemauan, apa lagi? Usaha. Ya, dengan keinginan maka timbul sebuah peradaban. Kalau ibu ingin masak atau ingin menikmati makanan yang enak, harus ngapain?
Masa kalau ibu-ibu ingin dalam bepergian dengan cara yang cepat, akhirnya buat apa? Kok diem? Nah, ibu-ibu kalau punya keinginan agar supaya bepergian itu cepat sampai, harus bikin apa? Bikin apa tadi? Apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua pemirsa di rumah ingin nggak cepat sampai dalam bepergian? Ingin. Jadi keinginan itu biasanya mewujudkan apa? Ya, mewujudkan program. Oke. Programnya kemudian menjadi kenyataan. Kalau ingin cepat harus bikin apa? Harus bikin apa? Ini biasanya kalau 20 kilo pakai jalan kaki berapa jam? 4 jam ya. Nah, supaya lebih cepat harus bikin apa? Bisa nggak sepeda? Bisa motor? Mobil? Kapal? Pesawat? Jadi timbulnya peradaban dari apa? Dari niat dan keinginan. Jadi panjenengan semua bisa menjadi seperti ini karena dipicu oleh apa? Nah, niat dan keinginan. Jadi keinginan penting nggak? Penting. Nah, pertanyaannya, keinginan manusia atau sejak kapan manusia punya keinginan? Sejak kapan manusia punya keinginan? Kalau ibu-ibu punya keinginan sejak kapan? Ibu-ibu yang hari ini punya keinginan sejak kapan? Bangun, tidur, ku terus. Loh, iya. Mandi keinginan bukan? Keinginan. Jadi penting nggak keinginan? Dengan ingin mandi kemudian timbul pabrik sabun. Jadi semua peradaban ini timbul karena apa? Sebuah keinginan. Jadi penting nggak keinginan? Nah, makanya Allah berikan keinginan kepada manusia sejak lahir. Karena apa? Dengan keinginan itu maka timbul sebuah peradaban. Ya, kita lihat ayatnya. Surat 32 ayat 9. Kapan manusia mempunyai keinginan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi ibu-ibu, Allah bikin pertama yang berfungsi pendengaran. Kemudian apa? Penglihatan. Terus hati atau perasaan, keinginan. Nah, berfungsinya antara pendengaran dan penglihatan dulu mana itu? Coba ulang lagi bacanya Mas Ayub. Indonesianya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Terus? Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tahan. Jadi apa dulu? Kemudian? Terus? Nah, waktu anak kecil begitu lahir, saya kasih tangan gini, ngelihat nggak? Nggak ngelihat. Kalau masih baru lahir. Tapi begitu digebuk sebelahnya, kaget nggak? Jadi yang berfungsi apanya dulu? Pendengaran. Benar nggak ayat ini? Iyalah, yang bikin ayat, yang bikin manusia kok. Jadi pendengaran dulu, habis itu apa? Penglihatan. Kemudian perasaan. Jadi si anak, si Oro, ya baru lahir, sudah punya keinginan nggak? Apa keinginannya? Ingin apa? Minum, nyusu. Jadi keinginan itu tumbuh di kelak dewasa apa dari anak-anak? Dari kecil sudah punya keinginan belum? Paling tidak pertama ingin apa? Atau mimi cucu. Mimi cucu. Mimi cucu untuk dewasa atau anak? Dengerin Mas Ayub. Dengerin. Mimi cucu itu anak. Jelas? Berarti si anak-anak sudah punya keinginan enggak? Sudah. Oke. Kemudian setelah punya keinginan ya menangis. Anak-anak suka ketawa nggak? Waktu kecil tuh suka ketawa sendiri kan? Ya. Ya, nangis sendiri kan?
Keinginan bukan? Keinginan. Lama-lama si anak ini ya, kemudian pelan-pelan tangannya bisa menggapai gini. Ya. Umur berapa itu? Ini belum ada yang punya anak ini. Hah? Biasanya anak-anak sudah mulai bisa menggapai gini, dikasih kunci, klik. Berapa? 3 bulan, mulai pelan-pelan gitu. Ya. Berarti si anak-anak udah punya keinginan belum? Punya. Begitu dikasih sesuatu yang bisa dilihat, dia ingin nggak? Ingin. Oke, umur berapa tadi? Kurang lebih 3 bulan. Suatu hari anak-anak saya main kasih 1 balon. Ya. Tapi 2 anak. Rebutan nggak? Iya. Royokan nggak? Iya. Royokan. Umur berapa? Aku nanya Mas Ayub loh ya. Aku nanya Mas Ayub loh. Yang punya anak siapa ini? Berapa? Mulai rebutan umur berapa? Kurang lebih 1 tahun. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau nanya. Ya. Anak-anak umur 1 tahun dengan 1 hari waktu mimik cucu, ya. Ya, waktu mimik cucu, cucunya sama nggak? Hah? Susunya sama nggak? Ya sama lah, susu ibu lah ASI. Mana sih? Sama-sama susu yang sama kan? Pertanyaannya, padahal minum susu yang sama kan? Buburnya sama kan? Airnya sama kan? Tapi pada waktu masih kecil, baunya harum nggak? Begitu gede? Pada waktu masih 3 bulan, apalagi masih baru 2-3 hari, seger nggak? Seger. 3 bulan masih seger nggak? Seger. Begitu malah rebutan, sudah nggak sedap kan? Tapi minumnya sama nggak? Kenapa kok bisa beda aromanya? Loh, kan kecil juga gerak. Susunya sama. Iya, kenapa? Pada saat anak sudah mulai bisa rebutan, kok aromanya beda? Karena banyak tingkahnya itu tadi. Loh, kan dari kecil banyak tingkah. Kenapa? Hah? Pada waktu rebutan, cakar-cakaran nggak? Iya. Sudah punya naluri membunuh nggak? Loh, kan nggak ada kasih peso. Kalau dikasih peso kan bunuh. Berarti si anak pada waktu sudah mulai dia cakar-cakaran, ya, sudah mulai punya keinginan dengan kekejaman, sudah mulai dengki dan iri dalam itu, maka manusia itu sudah punya naluri untuk merugikan orang lain. Sudah kalau perlu membasmi orang lain. Ya, kalau seandainya anak kecil kasih peso kan bunuh-bunuhan. Nah, pada waktu cakar-cakaran sudah ada naluri apa? Ya, nafsu, ya. Nafsu. Dari situ mulai aromanya udah beda. Karena keinginan di saat itu sudah dicampur dengan keinginan iblis. Ya, surat 22 ayat 52. Ya, sudah mulai ada keinginan iblis di dalamnya. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Ulang lagi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi. Jadi para nabi, para rasul dari dulu diutus oleh Allah, ya, dikasih tahu informasi apa? Lanjut. Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, terus setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tahan. Jadi pada waktu keinginan yang belum rebutan, masih keinginan siapa? Lagi di ya, anak kecil yang masih masih. Coba dibuka 54 53. 53 43. Coba. Keinginan siapa pada waktu masih belum adanya iblis masuk?
Coba kita lihat. Dan bahwasannya dialah yang menjadikan orang tertawa Terus? dan menangis. Siapa dia? Allah. Jadi yang membuat tertawa siapa? Menangis? Anak kecil waktu ketawa diidik-idik nggak? Enggak kan? Waktu menangis digebukin nggak? Kenapa dia menangis dan ketawa? Ada keinginan siapa? Allah. Oke. Nah, begitu berebut sudah keinginan siapa? Nah, jadi kapan mulai manusia aromanya nggak bagus? Baunya nggak sedap mulai kapan? Iya, setelah dia mengenal keinginan siapa? Nah, berarti kalau panjenengan sampai hari ini, ya, dari mulai anak-anak hari ini sampai akhir sakratul maut masih bersama keinginan setan, mohon maaf, aromanya gimana? Saya pernah dengar seorang wali begitu meninggal masih wangi. Pernah dengar? Pernah dengar Nabi Muhammad keringatnya seperti kasturi, wangi? Pernah dengar? Kenapa ada orang wangi dan ada yang busuk? Persoalan makanan apa keinginan? Kan tadi makanannya sama-sama susu. Tapi ketika keinginannya beda, malah itu aromanya nggak bagus. Oke. Karena apa? Keinginannya ditambahi setan. Nah, panjenengan hari ini berangkat dari rumah ke TVRI mewakili keinginan siapa? Sampean yakin kalau keinginan Allah? Sampean yakin terbebas dari keinginan iblis? Hari ini sampean punya keinginan ke sini, sampean yakin terbebas dari keinginan iblis? Kan tadi setiap keinginan iblis masuk. Ada iblisnya nggak kira-kira ini? Kalau sampean ke sini punya keinginan untuk dilihat dengan sombong, keinginan siapa? Jadi sampean niatnya ke sini tadi ngapain? Hah? Kan nyetor muka di TV gitu. Hah? Biarin tuh, ada temen aku ya. Sampai sekarang nggak bisa nembus ke TVRI. Rasain loh, gua duluan begitu. Hah? Keinginan siapa itu? Jadi setiap keinginan ada nggak kecampuran iblis? Ada. Nah, sekarang panjenengan baca perlahan-lahan ayat ini. Sampean termasuk di dalam ini apa di luar? Surat 3, 14 dan 15. 3, 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Terus? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yang diingini apa diinginan Allah? Diingini oleh siapa? Ulang lagi ya, oleh siapa? Dijadikan indah pada pandangan manusia. Terus? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Yang diingini oleh siapa? Manusia. Yaitu satu. Yaitu dengar ya? Wanita-wanita. Wanita bagi laki, bagi wanita laki atau pria. Terus anak-anak. Terus harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, terus binatang-binatang ternak, terus dan sawah ladang. Terus itulah kesenangan hidup di dunia. Terus dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lanjut 15-nya. Katakanlah Allah nyuruh para nabi dan rasul. Katakanlah kepada kita semua. Terus? Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Apa yang lebih baik dari yang tadi itu? Tahan. Ya, tadi Allah menyampaikan dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa-apa yang dia ingini. Ya, dia ingini. Yaitu wanita, terus anak-anak, terus harta dari emas, perak, kemudian kuda pilihan, terus sawah ladang. Inilah yang diingini oleh manusia. Dan oleh Allah dijadikan indah pada pandangan manusia itu. Ya, Mas Ayub dulu ya, masih bujang. Ya, masih bujang ingin wahyu ini apa? Wahyu tadi. Ya, keinginan manusia tadi apa? Pertama, wanita. Jadi Mas Ayub ingin apa? Wahyu ini kok wahyu? Ya, wanita. Ya, ingin wanita. Dia membayangkan dan bercita-cita dari mulai sekolahnya, kapan aku nanti punya istri cantik, gitu nggak? Oke, begitu dapat naik di pelaminan, apa yang dia pikir sama istrinya? Habis wanita apa tadi?
Anak. Kapan ya aku punya bikin anak? Kapan aku punya anak? Terserah prosesnya, terserah. Ya, kapan aku punya anak? Begitu habis dapat istri cantik, kemudian dia punya anak. Apa yang dia pikir? Ya, apa dulu? Top, rumah dulu. Wah, aku sama istri sama anakku kalau nggak ada rumah kehujanan dong. Kontrak dong. Ya. Akhirnya mikir apa dia? Rumah. Oke. Setelah punya rumah, punya anak, punya istri, apakah rumahnya nggak ada perabot? Harus mikir apa dia? Isinya perabot, bisa emas, bisa perak. Oke. Begitu Mas Ayub sudah punya anak, punya istri, rumahnya sudah dibangun dengan indah, kemudian diisi dengan perabot. Lalu ketika dia pulang dari kantor, wah, kelihatannya saya selama ini di kantor pakai mobil dinas. Oke, berarti dia perlu punya apa? Nah, atau kuda? Ulang lagi dari awal. Ayo, ulang lagi Mas Ayu, bahasa Indonesianya. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Terus? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Satu, yaitu wanita-wanita. Atau laki atau suami, anak-anak, terus harta yang banyak, rumah, dari jenis emas, ya, perak, terus kuda pilihan. Kuda pilihan apa? Mobil atau motor. Lanjut. Binatang-binatang ternak. Lanjut. Dan sawah ladang. Tahan. Habis punya anak, rumah sudah, oke. Kemudian harta ada. Kalau saya pergi kehujanan, gimana ya? Harus punya apa? Mobil, oke. Habis punya mobil, begitu pulang sepi nih. Saya harus punya binatang piaraan, oke. Ada kucing hias, ya kan? Ya. Ada ikan hias, ikan lohan. Kalau perlu cari yang ada tulisan Allah, ya kan? Ada kan? Nah, kemudian burung. Kenapa? Untuk membuat ramai rumah tangga saya. Oke. Habis gitu ternyata belum selesai keinginan Mas Ayub. Saya harus punya sawah ladang. Ya. Di Surabaya ini berarti harus punya sawah ladang di Malang. Daerah dingin yang di situ ada villa. Kalau perlu punya second home di sana. Ya, bikin villa di sana. Oke. Sampai di sini sesungguhnya keinginan tadi, keinginan sedang mewakili siapa? Ulang lagi ayatnya. Ulang lagi. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Terus? Kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Berarti baru mewakili keinginan sendiri. Ada 7. Oke. Kita semua di sini seperti itu. Yang saya tanya, keinginan Allah di mana? Halo? Pemirsa yang di rumah, setelah panjenengan sadar akan adanya 3:14 ini, bahwa ternyata manusia hidup lebih banyak mewakili dirinya sendiri, belum mewakili Allah. Maka Allah katakan di sini ada yang lebih baik dari ini. Kok meneng kabeh? Sadar, panjenengan keluar dari tempat ini, lihat di warung, pikiran dia apa? Bukankah ini? Semen lari ke kantor, bukankah ini? Lari ke tempat-tempat wisata, bukankah semuanya ini? Kembali ke rumah tangga kita, bapak, emak, anak, tetangga kita, bukankah ini? Di mana keinginan Tuhan yang sebenarnya? Kalau Semen tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan yang sebenarnya, berarti selama ini Semen mewakili siapa? Diri? Apakah Semen yakin mewakili diri sendiri tanpa mewakili keinginan Tuhan itu masuk surga? Semen sembahyang 5 waktu? Tapi sampai hari ini Semen sudah tahu keinginan Tuhan yang sebenarnya? Waspadalah. Loh, ini gimana ini? Hah? Tadi Allah sudah sampaikan, keinginanmu itu jangan-jangan ada iblisnya loh. Ulang lagi, supaya paham. 22
ayat 52. Ulang lagi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Terus? Dan tidak pula seorang nabi. Terus? Melainkan Ya. apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, Terus? setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Di wanita itu, di laki-laki itu ada nggak keinginan setan? Ada. Kan setiap keinginan tadi. Di anak? Ada. Di harta? Ada. Di kuda pilihan? Ada. Di binatang ternak? Ada. Di sawah ladang? Ada. Selama ini saya sudah yakin bahwa sampean terbebas dari keinginan iblis. Harus dibongkar nggak ini? Nah, kira-kira berapa juta orang yang seperti ini? Hah? Tanya. Maka tanda-tanda bukti daripada orang itu sedang mewakili diri sendiri, pasti ceritanya ini. 57 ayat 20. Pasti cerita dia ini. 57 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Tahan, ulang lagi. Ketahuilah. Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ketahuilah. Sama suruh belajar untuk mengetahui ini. Ketahuilah. Lanjut. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Terus? Dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Harta dan lanjut. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Kelihatannya megah, mewah, kenyataannya hancur. Lanjut. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Awas. Berarti palsu. Kesenangan yang menipu. Makanya Allah sampaikan fatamor karena Allah sampaikan ada yang lebih baik dari ini loh. Ya, kesenangan menipu. Ulang lagi Mas Ayub, Indonesianya. Ketahuilah. Suruh nyari, suruh nauin, suruh ngelihat bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berarti bermegah-megah tentang harta dan anak. Panjenengan kalau ketemu teman lama di pasar, Marni apa kabar? Ya, ada yang namanya Marni? Marning apa? Oh, Marli. Ya. Mbak Marli apa kabar? Yang ditanya apa? Anakmu piro? Bener nggak? Nah, mobil wis ganti ta? Ya. Saiki nak ngene ndi nggone komplek opo? Ya kan? Ya. Mbak Marli bilang, anakku cuma 6 Cak Ayub, ya kan? 6. Ayub maneh. Tapi alhamdulillah Mas Ayub yang 3 di Prancis, ya kan? Ya. Ya. Atau ini Mbak Ida, anak saya cuma 2. Tapi alhamdulillah dua-duanya diterima di Jepang. Bangga-bangga sama anak kan? Cak. Loh, kalau yang tanya sama orang fakir miskin kasihan dulu tuh. Sakit hatinya. Cak. Ya. Wis ngulon ta? Hah? Maksudnya? Wis ngulon nah. Ya, ditanya wis ngulon nah. Ngulon ndi? Oh, naik haji. Ngono ta maksudnya. Wis ngulon nah. Ditakoki ngono. Ya. Tidak pernah nanya, kon lho saiki sedang mewakili nafsunya siapa? Kamu sedang mewakili keinginan siapa hari ini? Ya, yang ditanya anake piro? Komplek endi? Mobil wis ganti dorong, wis ngulon tangetan. Ya kan? Enggak pernah nanya, kon lho wis seru ta? Nek keinginanmu iku ana setane. Oke. Maka pemirsa di rumah, keinginan itu ada 2. Ya. Ada keinginan yang mendapat rahmat dari Tuhan dan ada keinginan yang busuk. Ya. 12:53. Bahasa Arabnya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pemirsa, ada dua nafsu. Nah, ada bisu, ada nafsu su atau nafsu, ya. Nafsu yang jelek. Tapi sebelum kita bongkar ini, sebentar, ada yang mau lewat. Pemirsa, kembali ke assalam. Ayo sinau agama Islam. Pemirsa yang di rumah, ternyata keinginan itu ada dua. Ada keinginan yang dicampuri iblis dan ada keinginan murni dari Allah. Apakah keinginan panjenengan dalam rangka mencari wanita atau laki-laki atau suami, kemudian anak, harta, kuda pilihan, sawah ladang dan binatang ternak? Apa sama yakin itu semua mewakili Tuhan atau baru mewakili diri sendiri? Baru mewakili diri sendiri. Maka Allah sampaikan ada dua nafs. Ada dua keinginan. Yang pertama keinginan yang cenderung untuk menjadikan sebuah kejahatan. Udah cakar-cakaran dari kecil, oke? Yang satu lagi ada keinginan yang dirahmati Allah. Atau nafs yang dirahmati Allah. Nafs yang buruk itu nafsu namanya. Ya, baca lagi bahasa Arabnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, coba perhatiin baik-baik. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Ada satu nafsu yang cenderung ke kejahatan. Ada satu lagi nafsu yang diberi rahmat. Di mana bedanya ini? Nafsu yang diberi rahmat dengan nafsu yang cenderung ke kejahatan. Panjenengan semua dan juga pemirsa di rumah mau milih nafsu yang mana? Yang diberi rahmat. Saya ingin tahu, ada yang bisa menjelaskan ke saya nafsu yang diberi rahmat? Kalau tidak ada menjelaskan, pemirsa di rumah, jangan-jangan kita terjebak di sebuah nafsu yang konon katanya manusiawi. Ya, nafsu mutmainnah kan? Ya. Ibu-ibu pernah lihat hewan kalau pagi ingin apa? Ingin bangun dulu. Ya, ingin bangun. Habis bangun ingin apa? Makan. Habis itu tidur, ya, atau melakukan seksual. Tidur, makan, seks, tidur, makan, seks, tidur, makan, seks. Nafsu siapa? Kalau panjenengan hidup pergi pagi, kata Pak Maskur P10 ya, pergi pagi pulang petang, pantat pegel-pegel, penghasilan pas-pasan. Nah, coba berapa P itu? Hah? Berapa P itu? Coba lagi. Coba pergi pagi, lihatin, pemirsa di rumah. Pergi pagi, pulang petang, pantat pegel-pegel, penghasilan pas-pasan. Ya, piro? Tiap hari itu yang dipikir. Itu yang dipikir. Nafsu siapakah itu? Bukankah kita ini adalah bagian dari itu? Sebelum kita mengetahui nafsunya Tuhan, dalam tanda kutip, atau keinginan Tuhan. Nah, keinginan nafsu bejat oleh Tuhan masuk di iblis. Nah, keinginan nafsu yang bagus dimasukkan kepada para rasul atau para nabi. Panjenengan harus tahu nafsu atau keinginan para nabi. Keluar dari itu iblis saja. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, sebuah nafsu atau keinginan yang masuknya kepada nabi tapi ditentang oleh manusia. Surat 5 ayat 70. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Indonesianya. Sesungguhnya. Oh, sungguh-sungguh terus. Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Terus. Dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Terus. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang
tidak diingini oleh hawa nafsu mereka. Tidak diingini oleh hawa nafsu mereka. Jadi beda keinginan Rasul dengan keinginan manusia. Beda nih, ya. Terus maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan. Terus? Dan sebagian yang lain mereka bunuh. Nah, kebanyakan manusia di bumi ini, ya, nafsunya, keinginannya, ingin yang mendapat rahmat, apa ingin yang dicampuri iblis? Kebanyakan manusia di bumi ini. Ya, yang kita lakukan, kita keluar dari tempat ini, kita lihat, ya, orang tua, kemudian tetangga, lagi nafsu apa dia? Pikiran dia apa? Harta, apa tadi? Wanita, terus? Anak, terus? Harta, terus? Kuda pilihan, terus? Piaraan, terus? Itu semua enggak? Itu semua enggak? Itu nafsu siapa? Mewakili siapa? Nah, ketika Rasul datang membawa nafsunya Tuhan, membawa keinginan Tuhan yang wangi tadi, yang belum ada rebut-rebutan tadi, oke, ditolak oleh manusia. Tambah lagi surat 2:87. Ya, ditolak oleh manusia. Ya, surat 2:87. Dan ditolak. Sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa. Terus? Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Terus? Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam. Terus? Dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Terus? Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Oh, ya. Ternyata tanpa kita sadari kita terjebak pada sebuah keinginan yang kita sampai hari ini tidak terasa, ya, bahwa ada keinginan iblis yang dominan di dalamnya, sehingga ketika ada satu kebenaran, keinginan yang benar ditolak, bahkan dibunuh. Ya. Maka hari ini ketika panjenengan semua, kita semua, ya, dan juga penonton yang di rumah masih mengetahuinya hanya 3:14 tadi, bahwa wanita yang diingini, anak-anak, kuda pilihan, harta, kemudian sawah ladang, ya, dan juga hewan piaraan, itu semua baru mewakili keinginan diri sendiri yang notabene dalamnya dominan adalah keinginan iblis. Waspadalah, hati-hati, jangan-jangan kita terjebak di sini. Coba panjangan pulang, lihat di kendaraan, orang lagi nyupir, orang jualan, pasti saya tanya itu yang dipikirin. Hampir nyaris tidak terdengar orang yang memikirkan keinginan Tuhan. Oke. Hampir orang tidak paham di dalam kehidupan manusia, kita semua sebagai wakil Tuhan itu untuk menyalurkan keinginan Tuhan yang dibawa oleh para rasul. Apa keinginannya? Halo? Apa ibadah itu? Sholat. Itu lagi. Menyampaikan kebenaran, apalagi? Setelah panjenengan semua tidak tahu, kembali ke Al-Quran. Ihdinas sirotol mustaqim. Minta sama Allah petunjuk. Apa ya Allah keinginanmu yang sebenarnya? Ya, makanya Fatihah itu penting dalam sholat. Hukumnya apa Fatihah? Rukun kan? Rukun kan atau wajib kan? Ada apa? Ada ihdinas sirotol mustaqim, supaya kita tahu keinginan Tuhan. Ya, baca Mas Ayub. Ya, surat 1 ayat 6 dan 7. Bahasa Arabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Terus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tahan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami keinginan yang lurus sesuai dengan keinginanmu. Apa jalan yang lurus? Lanjut, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa dia? Para nabi, para rasul yang sudah mendapat nikmat.
ikutin dia karena dia sedang membawa keinginan Tuhan. Sedangkan kita ketika belum tahu, kita masih mewakili keinginan iblis. Dan ini petty banget, beda tipis. Mana keinginan kita yang dicampuri iblis, dan mana keinginan kita yang memang itu dari keinginan Tuhan atau naf yang mendapat rahmat. Kalau manusia belum bisa membedakan ini, jangan-jangan kehidupan kita separuh lebih bahkan di dalamnya adalah kepentingan iblis. Nah, berarti kita harus tahu siapa dan apa yang dilakukan oleh An'amta 'alaihim itu. Surat 4 ayat 69. Ya, bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. An'amta 'alaihim tadi. Yaitu siapa An'amta 'alaihim? Nabi-nabi. Ini pembawa keinginan Allah. Terus para siddiqin, terus orang-orang yang mati syahid, terus dan orang-orang soleh, terus dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini sedikit pemirsa di rumah, ini sedikit. Hanya sedikit orang yang sekarang lagi ngumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang soleh. Hanya ini yang paling mengetahui keinginan Tuhan. Ini yang tahu naf yang mendapat rahmat dari Allah. Selain itu masih banyak iblis ya yang mendominasi. Karena itu kita harus tahu sejarah para nabi yang mewakili keinginan Tuhan. Ketika beliau sampai di bumi, ada yang dibunuh, ada yang ditentang, ada yang didustakan. Karena apa? Kita sudah terlena dengan keinginan sendiri. Kita terlena dengan keinginan sendiri. Seakan-akan yang lain tidak perlu kita lakukan. Dari sumur, dapur, apalagi kasur, itu aja. Keinginan para nabi bukan itu. Surat 9 128. Ini keinginan dia. Ya, yang menjadi keinginan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terus berat terasa olehnya penderitaanmu. Terus sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Terus amat belas kasihan lagi, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ulang lagi. Apa keinginan Allah yang dititipkan kepada para rasul yang harus kita siasati sekarang, sehingga kita tidak lagi seperti keinginan hewan. Ya, sumur, kasur, dapur, itu dan itu tiap hari. Ini ada keinginan Allah yang dititipkan para rasul. Itu semua jangan-jangan keinginan iblis. Monggo baca. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi para rasul menginginkan apa? Keselamatan. Kalau keselamatan semua pihak, keinginan iblis apa Allah? Lanjut. Amat belas kasihan lagi, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi para rasul kejam apa belas kasihan? Penyayang. Apa pendusta? Nyayang. Jadi keinginan Allah di tengah harta kita, di tengah anak kita, di tengah kuda pilihan kita, di tengah sawah ladang kita, untuk kepentingan apa? Keselamatan siapa? Cuman mak, bapak, anak kita lagi, ke situ-situ lagi. Umat manusia. Sudahkah harta kita pakai untuk kepentingan keselamatan umat manusia yang menjadi keinginan Tuhan dan para rasul? Lah itu pertanyaannya. Selama ini kita mewakili keluarga kita, keinginan keluarga kita. Boleh untuk kaya, Bu. Boleh punya istri, punya suami, boleh punya anak, boleh punya mobil BMW Mercy, boleh. Tapi untuk siapa ini? Saya nggak bisa bayangkan kalau semua manusia di bumi keinginannya ini semua untuk kepentingan pribadinya, hancur bumi ini.
Iya? Jangan-jangan kita terjebak selama ini di sini. Terjebak semua di sini. Di pasar, di kantor, di terminal. Hari ke hari mindset pemikirannya hanya itu dan itu. Maka kata Allah, lu main-main di bumi ini. 35. Lu main-main di bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Terus? Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Awas, tambah lagi 2964. Jangan-jangan sampai nggak serius hidup ini untuk mensiasati keinginan Tuhan. Sampai dianggap oleh Allah sebagai main-main dan sendaguro saja. Lihat sakaratul mautnya nanti. Ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendagurau. Awas, dan jangan main-main. Main-main kata Allah. Terus? Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Terus? Kalau mereka mengetahui. Kalau mereka tadinya tahu nggak? Sekarang? Berarti kalau kita punya harta, ya, punya anak, harus subhanallah, baru saya mengetahui keinginan Allah. Tapi kalau harta itu saya pakai untuk diri saya sendiri, sampai kapanpun Allah ancam dengan neraka jahanam. Ya, 69, 30 sampai 36. Awas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman. Nah, Allah berfirman terus, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Terus? Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Terus? Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terus? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, lanjut, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Inilah orang-orang yang tidak pernah mengetahui keinginan Tuhan. Hidup di bumi ini, bangun tidur, cari makan hanya untuk kepentingan pribadi dan dirinya. Tidak pernah harta yang Allah berikan ini untuk kepentingan umum. Padahal kita cari harta dan mendapat sesuatu dari proses kepentingan umum dulu. Bagaimana mungkin sampean bisa jalan tanpa ada umum? Ya, bagaimana sampean ke pasar tanpa ada umum yang bergerak? Tapi ketika barang itu ada diri kita, kembali ke keluarga kita, anak, tadi, harta, terus seperti itu. Tapi boleh nggak punya sawah ladang? Boleh. Tapi untuk apa? Kita lihat ayatnya. Selama ini yang punya sawah ladang, pemirsa di rumah yang punya sawah ladang, peringatan 6/141. Kalau untuk kepentingan anak dan bini, Allah akan hancurkan sawah ladang kita, dikirim orang, dikirim macam-macam di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengerin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ulang lagi, tunaikanlah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Tahan. Tunaikanlah haknya di hari apa? Berarti kalau panjenengan ya punya sawah ladang kemudian panen, di hari memetiknya harus dikeluarin apa? Selama ini ada nggak? Ya? Di mana? Yang langsung di situ dikeluarin. Ulang lagi, tunaikanlah. Dan tunaikanlah haknya. Baik-baik. Tunaikanlah haknya di hari memetik
memetik hasilnya. Di hari apa di besoknya? Ada orang yang berani punya kepentingan dan keinginan Tuhan langsung di hari itu memetik dan hari itu langsung dibagi hasilnya. Itulah orang-orang yang mewakili Allah dan mewakili para rasul. Tapi kenyataannya ketika di luar itu, lihat 7133 ya, akan dikirim berbagai penyakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, ya, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Sudah pernah sampai dengar di sini ada belalang? Pernah ada ulat? Sekarang apa? Tomcat. Kiriman dari siapa? Akibat apa? Karena banyak manusia, ulah manusia yang sampai hari ini belum sadar bahwa yang dilakukan sehari-hari hanya entoh sekedar mewakili dirinya sendiri. Waspadalah. Terakhir, kalau semua orang kayak seperti ini, bumi akan segera dihapus. Bumi akan dihancurkan dengan adanya orang kaya tidak pernah mewakili Tuhan. Tolong ditulis ayatnya, surat 17:16. Pemirsa yang di rumah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Ayub, hari makin larut dan waktu sudah habis. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.